Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi, Ahmad Daniel dari Ahmad Daniel Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu. Kita doakan agar situasi akan segera membaik bagi kita semua. Mudah-mudahan kita tetap bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang mungkin masih tidak menentu dari hari ke hari. Oke, kali ini saya akan bikin konten yang berbagi tips ya kepada kalian semua. Mungkin sebagian orang sudah pernah merasakan, yaitu kalau memiliki laptop atau punya laptop yang baru dibeli, lalu laptop tersebut ternyata tidak berperforma yang sesuai yang diharapkan. Maksudnya gimana ya? Tidak begitu, loadingnya tidak begitu cepat gitu. Nah, tapi hal ini juga kita harus ingat dulu, karena performa laptop ditentukan oleh sebenarnya dalamannya ya, mesinnya. Kalau mesinnya menggunakan prosesor kencang, RAM-nya besar, lalu storage-nya menggunakan SSD, tentunya dia akan lebih kencang dibandingkan kalau prosesornya tidak setinggi yang seri tinggi gitu. Tentu misalkan kita bandingkan Intel yang i3 tidak sekencang i5 pasti, dan tidak sekencang lagi i7. RAM juga pengaruh. Kalau misalkan kita pakai RAM 4GB untuk menjalankan Windows 10, pasti akan terasa itu kurang. Akan lebih optimal kalau pakai RAM yang minimal 8GB. Hard disk juga pasti pengaruh. Kalau kita masih pakai hard disk drive, teman-teman tahu ya, kalau yang namanya hard disk drive itu agak besar segini, hard disk 3,5 inch, itu dalamnya ada kepingan yang mutar. Jadi ada mekanisme perputaran yang sangat kencang, 5400 rpm. Nah, karena penyimpanan harddisknya itu berupa cakram yang muter, maka dia membutuhkan waktu untuk loading. Dan teknologi yang lebih baru adalah SSD, Solid State Drive, di mana waktu baca dan waktu tulisnya jauh lebih cepat karena tidak melibatkan putaran piringan cakram storage tersebut. Nah, tapi teman-teman semua jangan takut, karena ada cara atau ada kondisi yang bisa dijelaskan kalau misalkan kita beli sebuah laptop yang harusnya tidak terlalu lambat ya. Nah, sebagai contoh di sini, ini sudah pakai RAM 8GB, aslinya 4GB. Ini saya saya beli tambahan saya tambahkan RAM 4GB tambahan, sudah dipasang dari tokonya, jadi totalnya udah 8GB. Harusnya secara teori atau secara pengalaman saya ini udah mencukupi. Lalu kalau prosesornya ini pakai Intel i3 dengan generasi 10, clocknya di 2,1 GHz sampai 2,5 GHz. Ada 2 core dan hyperthreading, makanya ada 4 core logical. Nah, secara teori musiknya tidak lambat-lambat banget ya, tapi kita tadi di konten anak saya yang unboxing sudah coba mengunbox dari awal, dari kardus, lalu running start pertama kali ternyata sangat lambat, dari bootingnya lambat, dari proses installing atau setting Windows-nya lambat, lalu di restart lagi setelah dia settingannya di save, bootingnya masih lambat juga. Kira-kira memakan waktu 2 menit lah, 2 menit. Itu kan sebenarnya cukup bikin nggak sabar ya. Nah, saya akan berbagi gimana caranya. Saya juga nggak tahu cara yang saya akan mau terapkan ini akan efek atau enggak, tapi mudah-mudahan kita coba aja ya, mudah-mudahan ada hasilnya. Jadi pada prinsipnya kita harus cek beberapa kendala yang mungkin terjadi dalam instalasi bawaan Windows-nya. Apakah ternyata sudah diinstal terlalu banyak program, apakah startup dari Windows-nya itu terlalu banyak yang di-load. Itu kita harus cek satu demi satu. Lalu kita juga coba cek yang lain. Nanti saya akan tunjukkan mana yang saya cek. Mudah-mudahan nanti ketemu sumber lambatnya dan kita buktikan apakah loadingnya bisa menjadi lebih cepat. Gitu. Oke, simak terus ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, bismillah, kita mulai. Standar saya pertama kali adalah kita cek dulu memang device manajernya seperti apa. Apakah memang klaim dari brosur dari brosur dari spesifikasinya sudah sesuai atau enggak. Jangan sampai kita mendapatkan, walaupun sangat jarang ya, barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Kita bacakan ya, prosesornya apa di sini. Intel Core i3 10110OU. Jadi benar ya, generasi 10 seri 110U.
CPU-nya masing-masing 2,1 GHz sampai 2,59 GHz. RAM benar 8 GB, lalu Windows-nya 64 bit. Ya prosesor pasti 64 bit. Terus benar ini Windows 10 Home versi 20H2. Nah, ini saya kurang tahu cara bacanya gimana. Sudah dipasang Windows Feature Experience Spec 120 belah, kita tidak tahu. Oke, yang pertama kali dicek itu adalah pertama power option. Kita bisa cek power option apakah dia sudah menggunakan settingan tercepat. Kita bisa cek di sini. Nah, kita cek di power ini, di power mode-nya. Kalau tadi saya sudah sempat ganti ya. Tadi waktu putra saya yang bikin konten, ternyata dia posisi power option-nya ada di sini. Nah, saya sudah ganti di sini. Mestinya secara settingan power dia udah paling kencang. Ini apa ya? Ini kalau kita pakai kita geser ini ke bawah, maka kecepatan prosesornya diturunkan untuk lebih mengutamakan kehematan baterai. Nah, tapi kalau kita ingin merasakan power yang kencang, ya itu kita pentokkan sampai ke sini. Konsekuensinya adalah baterainya lebih cepat habis kalau kita run on baterai saja. Tapi kalau kita jalan pakai colok ini ya nggak ada masalah ya. Kita terplug ke colokan listrik, nggak ada masalah. Oke, terus kita lihat selanjutnya kita bisa lihat MS config-nya ya, untuk melihat apa aja program yang di-run sama dia. Kita ketikkan namanya MS config. Bisa dijalankan di Windows ini, lalu ketik MS config ya. Kita cek di sini servicesnya. Nah, saya memberi saran buat teman-teman yang tidak tahu, mohon hati-hati. Jangan sampai mematikan servis yang penting. Jadi ini agak advance ya. Tapi per prosedur saya biasanya lihat dari servis, apakah terlalu banyak servis yang dijalankan. Jika terlalu banyak ya itu saya akan matikan ya. Oke, di sini bisa dilihat ada cukup banyak yang di-run. Ternyata bawaan Dell-nya ya, driver banyak dan program-program Dell Data Vault, Dell Data Vault Collector, Digital Delivery Service. Nanti ini saya curiga ini beberapa jadi bloating atau menambahkan beban ya ke proses startupnya. Oke, nanti kita lihat belakangan. Sekarang kita lihat startup dulu. Ada program-program apa aja yang jalan sebagai startup. Ternyata ada 1, 2, 3, 4 yang jalan sebagai startup. OneDrive. Nah, ini saya nggak pernah pakai OneDrive sehingga saya pasti matikan. Dan nanti habis ini saya juga mau uninstall. Tapi yang jelas sebelum kita menguninstall, kita coba matikan dulu agar dia tidak menjadi beban. Saya tidak menggunakan OneDrive, saya menggunakannya Google Drive. Jadi jelas ini terpaksa saya matikan. Oke, dari cara ini kita lihat lagi apa ya yang bisa kita lihat ya. Coba proses loadingnya apakah benar-benar lambat atau enggak. Oh iya, sebentar. Ini masih ada satu partisi ya. Harddisknya HDD, partisinya cuma satu, drive C. Nanti kita coba partisikan pakai program Minitools. Bisa di-download free dari websitenya Minitools. Partition apa ya, lupa namanya. Minitools Partition Wizard kalau salah namanya. Kita akan coba belah. Kita coba belah dari 3 partisi. Di drive C-nya cukup sekitar ya sebenarnya sih 200 gigaan cukup ya. Karena nanti yang mau pakai ini nggak menggunakan untuk program yang berat-berat, lebih menggunakan untuk aplikasi produktivitas seperti ngetik, terus mungkin foto editor dan mungkin video editor juga nggak kuat di sini. Tapi datanya mungkin banyak karena saya yakin foto-foto akan disimpan di sini, video juga akan disimpan di sini. Jadi kita besarkan drive selanjutnya yang bukan drive Windows. Oke, apalagi yang bisa kita lakukan untuk ini ya? Kita balik ke MS config lagi ya. Nih, saya biasanya akan matikan hide all Microsoft. Saya anggap Microsoft Service itu penting. Jadi, oke, kita bisa seleksi mana yang mau saya matikan. Saya coba mematikan dulu ya.
Del data vault ini saya khawatirnya tidak terlalu penting ya, Del data vault. Ini berkaitan sama data kan, jadi di tempat lain juga saya kok kayaknya nggak pernah lihat service sebanyak ini. Kita matikan aja semua. Del File Management Service, Del Optimizer. Ya kalau misalkan nanti habis ini kita restart ya, apakah ada gangguan atau sesuatu yang tidak jalan. Kalau memang tidak jalan baru kita akan coba nyalakan. Tapi kalau tidak mengganggu ya kenapa kita biarkan dia jalan, gitu sih prinsipnya. Oke. Sekarang kita coba restart, apakah restartnya membaik gitu. Ini sebagai produk mungkin saya belum tahu nih apakah ini direkomendasikan atau enggak. Tapi biasanya produk itu kan keputusan membelinya kembali ke ini ya, ke kekuatan kita untuk membelinya, yaitu budgetnya ada berapa. Kalau budgetnya tidak terlalu kuat, jadi kita sebenarnya pilihannya tidak punya pilihan yang banyak untuk membeli produk. Kita cuma bisa memaksimalkan berapa budget yang kita punya, lalu pilihan produk di angka budget kita juga nggak terlalu banyak biasanya. Jadi ya sudah, berarti kita bermain di settingan saja. Mudah-mudahan proses boot up-nya juga bisa lebih kencang. Oke, di sini belum ada tanda-tanda perbaikan ya. Jadi saya asumsikan karena ini laptopnya baru dan RAM-nya sudah 8 GB, ini saya posisinya tidak merekomendasikan untuk memilih produk ini. Mungkin lebih baik memilih produk yang basisnya SSD ya. SSD, di mana SSD di kelas harganya tidak terlalu murah. Di harga yang sama itu dia cuma dapat ada ya produk yang 128 GB, ada yang 256 GB. RAM-nya sama-sama masih 4 GB. Nah, tapi ini kelihatan membaik ya loadingnya. Bisa dibedakan sama yang tadi, karena tadi lebih dari 2 menit, sekarang sudah kurang dari semenit ya, saya perhatikan. Udah ada perbaikan. Jadi soal pengaturan kita tadi, pertama power optionnya kita kencangkan ke base performance, terus startup di MS config-nya kita banyak yang kita matikan, itu ternyata membantu proses bootingnya jauh lebih cepat gitu. Oh ya, sebagai informasi buat teman-teman yang biasa pakai i3, di atasnya i3, jangan melihat performa ini untuk dibandingkan dengan i5 atau i7 pasti beda ya. Apalagi i7 yang pakai SSD tentunya terasa bedanya jauh. Buat teman-teman yang biasa pakai i7 dan SSD, walaupun RAM-nya cuma 8 GB, pasti bisa ngerasakan loading yang cepat sekali. Di laptop yang biasa saya pakai itu loadingnya cuma 5 detik dari pertama nyalakan sampai logo Windows halaman login yang muncul cuma 5 detik gitu. Mungkin itu kekuatan SSD. Oh ya, untuk tipe yang ini kalau kita pakai yang merek Acer, kalau nggak salah merek Acer, itu ada yang prosesor dengan kekuatan sama, RAM-nya 4 GB, sudah dapat yang harga 6,5 juta udah dapat SSD 256 GB. Jadi kalau nggak apa-apa storage-nya nggak besar, jadi bisa pilih Acer itu tuh. Saya lupa Acer Aspire tipe berapa, tapi bisa dicek Tokopedia dengan harga 6,5 jutaan gitu. Sekarang apa kita lihat proses loading ke buka Edge-nya bagaimana. Buka Edge-nya masih nggak terlalu cepat ya. Coba kita buka YouTube.
Oke, ini menurut saya ini masih acceptable lah gitu. Saya rasa ini masih spooling, dia masih meloading. Tapi sudah agak perbaikan sedikit. Mungkin nanti saya akan oprek lagi gimana caranya yang lebih baik, mudah-mudahan ketemu. Tapi untuk konten yang sekarang saya coba belum ketemu cara lain. Nanti saya akan mau cari referensi dulu. Coba kita klik apakah loadingnya. Oke, acceptable lah. Acceptable, tidak lama-lama banget, udah ada perbaikan. Yang keluar bahwa Haji Roro Kidul suka dengan orang pakai BBM. Oke deh. Oke deh teman-teman, sudah dulu kontennya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf kalau kontennya kurang maksimal, karena kurang preparation. Mudah-mudahan tapi yang sedikit tadi bisa bermanfaat. Jadi kalau laptop lambat, cek apakah more optionnya sudah mentok, lalu buka MS Config. Apakah dia terlalu banyak program startup yang jalan. Kalau memang banyak ya matikan saja ya, kalau yang tidak penting gitu. Terus yang terakhir adalah jangan lupa nanti kita cek lagi banyak program yang tidak bermanfaat atau enggak, biasanya bawaan dari produsennya. Nanti biasanya saya akan uninstall untuk lebih meringankan kerja dari laptop ini. Oke deh, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Berikan masukan untuk saya supaya bisa berkembang lebih baik lagi di kolom komentar. Jika ada teman yang punya informasi lebih juga boleh taruh di kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap sehat selalu. Ciao.